Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Masih di tema 8 bumiku. Subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Kita sampai pada pembelajaran 5. Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya kalian bisa melakukan pembiasaan, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dan membaca Pancasila. Nah, anak kalian bisa lihat pada gambar. Di situ adalah contoh kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak di belahan bumi yang berbeda. Nah, di daerah Katulistiwa, anak-anak sedang asyik bermain bola karena cuaca cerah. Sementara di daerah kutub, daerah yang mendekati kutub, di belahan bumi yang lain, anak-anak sedang bermain salju, membuat boneka salju karena sedang musim salju. Nah, kenapa hal ini terjadi? Mari kita cari tahu. Nah, baik, mari kita amati gambar ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa bumi membuat sebuah jalur atau orbit yang berbentuk elips. Elips itu bulat, tapi bulatnya seperti bulat telur gitu ya. Saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jadi apa itu revolusi? Revolusi adalah gerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Nah, jalur atau orbit ini ditempuh bumi dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Jadi untuk kembali ke tempat semula, bumi memerlukan waktu selama 1 tahun. Ini disebut sebagai kala revolusi bumi terhadap matahari. Jadi kala revolusi bumi terhadap matahari ini membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, selama 1 tahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadi perbedaan musim. Nah, akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Jadi 1 tahun dibagi 3 bulan sekali, jadi ada 4 musim ya. Antara belahan bumi utara dan selatan terjadi 4 musim. Di antaranya adalah, nah kita mulai dari yang A ya. Untuk gambar A, ini kutub utara mendekati matahari dan kutub selatan menjauhi matahari, sehingga daerah yang berada di belahan bumi utara, itu daerah di sekitar kutub utara ya, itu pada tanggal 21 Maret mengalami awal musim semi. Kemudian di belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Kemudian 3 bulan berikutnya, tanggal 22 Juni sampai dengan 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas karena posisinya semakin menghadap ke arah matahari. Sementara belahan bumi selatan mengalami musim dingin karena berada pada jarak yang terjauh dengan matahari. Berikutnya kalian lihat gambar C. Nah, di sini diawali bulan di September tanggal 23, 3 bulan berikutnya setelah 22 Juni. Jadi tanggal 23 September belahan bumi utara menjauh dari matahari, sementara belahan bumi selatan yang berada di area kutub selatan itu ya, sedang menghadap ke arah sinar matahari.
Nah, di sini berakibat pada perubahan musim di mana awal musim gugur terjadi di belahan bumi utara karena mulai ini ya, jauh dari matahari. Kemudian belahan bumi selatan mengalami musim semi setelah dingin kemudian kena karena es-esnya sudah mencair ya. Nah, berikutnya 3 bulan berikutnya 22 Desember. Nah, pada 22 Desember posisi kutub utara ini sedang sangat jauh dari matahari. Ini adalah titik terjauh dari kutub utara dari matahari, sementara kutub selatan menghadap ke arah matahari. Jadi pada tanggal 20 Desember, kutub utara mengalami awal musim dingin. Sementara di belahan bumi selatan mengalami musim panas, awal musim panas. Karena sedang menghadap ke cahaya matahari. Nah, supaya lebih jelas lagi mengenai revolusi bumi terhadap matahari, kalian bisa melakukan percobaan seperti ini ya. Nah, kalian bisa siapkan lampu senter dan bola sepak atau kalau ada globe bisa. Kemudian yang pertama, buat sebuah orbit bumi berbentuk elips seperti pada gambar itu ya. Dan matahari, center sebagai matahari berada di tengah. Nah, ini sebenarnya kalau sekolahnya masuk bisa pakai globe di sekolah ya, tapi karena keadaan maka kalian bisa pakai bola sepak dulu. Nah, berikutnya yang berada di tengah memegang center berperan sebagai matahari, nanti menyinari kan sinarnya ke segala arah ya. Senternya cuma satu, nanti bisa mengikuti gerak yang membawa bola. Nah, sini yang membawa bola atau globe berlari, ini berperan sebagai bumi, berlari berputar sesuai orbit elipsnya untuk mengelilingi matahari. Nah, cara berputarnya bisa dilihat berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kemudian saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, jelaskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, anak-anak, bila kalian perhatikan, kita sering melihat matahari terbit di 3 tempat yang berbeda ya, di setiap 3 bulan sekali. Jadi kadang kita melihat matahari itu agak condong di arah tenggara, kemudian tepat di sebelah timur, dan 3 bulan berikutnya condong ke arah timur laut. Nah, hal ini terjadi karena revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Nah, peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Nah, di sini saya akan memberikan tantangan kepada kalian untuk menjadi reporter. Apa kalian tahu yang disebut dengan reporter? Nah, baca informasi singkat berikut ini ya. Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan yang dihasilkan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Nah, dalam kegiatan ini kalian akan bermain peran menjadi reporter cilik.
Nah, bekerja samalah dengan, ini tidak ada teman sebangku, jadi dengan orang tua saja ya. Dengan orang tua atau teman yang ada di rumah. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari media lainnya. Sajikan informasi yang kalian temukan dalam format 5-finger facts seperti gambar yang ada di slide berikutnya. Nah, kalian bisa tulis 5-finger fact-nya seperti gambar ini ya. 5 itu 5, finger itu jari, fact itu fakta-fakta, fact saja fakta, kalau ada s-nya facts itu fakta-fakta, lebih dari satu fakta. Ya, maksudnya ini adalah format fakta-fakta dari 5 jari. Jadi kita tulis fakta-faktanya di 5 jari kita. Kalian boleh cap dengan jari kalian masing-masing ya. Nah, di atas ditulis nama, kemudian kelas. Nah, dibaca petunjuknya di sini, temukan 5 informasi penting mengenai gerak revolusi bumi dan dampaknya. Kemudian tulis informasi yang kalian temukan di setiap gambar jari. Nah, di tengah ditulis sumber informasi diperoleh dari mana. Kalau misalnya dari media internet biasanya ada alamat linknya ya. Kemudian oleh kalian, nama kalian siapa. Nah, faktanya seperti apa? Misalnya nomor 1, bumi mengelilingi matahari pada orbitnya membutuhkan waktu selama 1 tahun atau 365 hari. Kemudian fakta yang kedua, akibat dari peredaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi adalah adanya perbedaan lama siang dan malam. Karena posisi dari belahan bumi utara dan selatan tadi ada yang mendekat, ada yang menjauh dari matahari. Kemudian fakta yang ketiga bisa seperti yang telah kita pelajari tadi, akibat revolusi bumi adalah adanya perubahan musim. Kemudian tadi kita juga menemukan akibat yang keempat ya, fakta yang keempat, akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Ya, tadi matahari 3 bulan berikutnya bisa seperti condong di arah timur laut. Berikutnya fakta yang kelima, tadi kita juga menemukan perubahan musim sudah ya. Berikutnya ada juga yang baru di sini, akibat revolusi bumi terjadi perubahan rasi bintang. Kalau kalian biasanya di musim layang-layang ya, kalian lihat di malam hari itu, kalau musim angin itu di malam hari banyak bintangnya berbentuk seperti layang-layang, itu maksudnya rasi bintang layang-layang ya. Nah, para petani bahkan para pelaut juga banyak yang menghafal rasi bintang ini. Rasi bintang kalau di laut bisa dipakai untuk mencari arah pulang, atau di orang yang dulu yang menghafal rasi bintang bisa mencari arah pulang dengan menghafal rasi bintang tersebut. Nah, kalau petani bisa digunakan untuk mau menentukan musim tanam gitu ya, mau menanam atau ini kelihatannya musim angin, tanam jagung saja, berarti tahu ya kalau ada rasi bintang layang-layang misalnya, terus kemudian rasi bintang yang lainnya. Berikutnya kalian setelah menemukan faktanya, tulis pada masing-masing jari, ditulis fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4, dan fakta 5. Baik, setelah kalian mempelajari fakta-fakta tentang revolusi bumi, kalian bisa tahu bahwa di belahan bumi utara dan selatan mengalami
4 musim, diantaranya ada musim gugur dan musim dingin yang tidak kita rasakan. Alhamdulillah, karena kita berada di Indonesia yang beriklim tropis, sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan subur tanpa ada musim dingin yang kemudian tertutup salju sehingga tanaman mati. Bahkan ada yang sampai terjadi badai salju. Nah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia beriklim tropis, selalu hijau, tidak kekurangan sumber pangan karena hasil dari pertanian banyak, hasil dari perkebunan banyak. Nah, seperti kita yang tinggal di desa, banyak tanaman hijau di sekitar kita. Nah, di sini disajikan sebuah lagu yang berjudul Desaku, mungkin kalian sudah sering mendengar ya. Nah, ini untuk dipelajari saja. Desaku yang Kucinta judulnya. Ciptaan El Manik. Ini temponya moderato. Moderato itu agak lambat ya. Nah, untuk menyanyikannya kalian juga bisa mendengar di banyak media audio ya yang ada di internet, atau mungkin sering didengar dari kaset-kaset yang ada. Kalian bisa menyanyikannya bersama orang tua kalian ya. Oke, saya coba dulu kira-kira seperti ini, nanti kalian bisa lebih bagus lagi ya. Nah, kalau ingin mendalami seni tarik suara, kalian bisa ke les-les seni menyanyi saja ya, atau di sekolah ikut ekstra menyanyi. Ini hanya untuk materi sedikit saja ya. Nah, seperti ini. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku. Maaf tidak bisa keras-keras karena ini malam hari rekamannya ya. Jadi saya ulangi. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Baik, kalian bisa coba lebih baik lagi sambil bersuara agak keras ya, karena ini malam jadi tidak bisa keras-keras. Nah, baik, saya akhiri sekian saja pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena ini agak cepat-cepat juga. Sekian, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Wapri atau di chat grup ya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.